Halo, salam jumpa dan selamat bertemu kembali. Pada edisi pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, penting sekali untuk diketahui apa tujuan pembelajaran dari materi yang bertajuk kolaborasi antar budaya di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang terbentuk dari keragaman budaya. Kemudian yang kedua, peserta didik juga diharapkan mampu mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Baik, Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan. Tak hanya itu, Indonesia memfasilitasi segala macam ragam kebudayaan yang berkolaborasi dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dari Aceh hingga Papua. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama, bahwa Indonesia adalah negara besar, yang mana kaya akan budaya, berbagai jenis ras, serta bahasa yang bermacam-macam. Dari ragam perbedaan itu, semuanya di bawah naungan negara Indonesia. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan, yang artinya Indonesia menjamin dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap budaya manapun untuk berekspresi dan juga memperkenalkan jati dirinya sebagai tanda atau bentuk dari ciri khasnya. Kita sebagai warga negara yang punya latar belakang berbeda dengan berbagai keunikannya masing-masing, sepatutnya berbangga dan mengapresiasi. Memajukannya adalah salah satu bentuk agar budaya itu tetap eksis dan terus hidup di setiap lokal Indonesia. Baik, selanjutnya mari kita cermati komposisi para peserta sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau biasa disingkat BPUPK. Di dalamnya terdapat 70 anggota yang berlatar belakang suku dan agama yang tidak sama. Kita bayangkan bagaimana karakter dan pribadi-pribadi dari setiap tokoh yang penuh ketegasan, terbuka atas segala perbedaan, dan yang paling menarik adalah gagasan, ide, dan pikiran yang mereka miliki dalam menyusun, merancang, dan membangun fondasi negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerus perlu melakukan refleksi dan menyadari betapa besar keinginan para founding fathers and founding parents dalam mendirikan sebuah negara. Dari keragaman-keragaman yang ada, bagi mereka bukan suatu penghambat, bukan juga suatu penghalang, namun itu menjadi tantangan yang bermakna untuk bisa saling memahami dan menghargai agar segala bentuk keragaman-keragaman itu semuanya dapat terakomodir. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada edisi kali ini, bahwa kolaborasi antar budaya bisa menjadi agenda berikutnya. Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu ataupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerjasama itu mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja sama. Dengan semangat kolaboratif, jati diri yang berbeda itu bisa bergandengan tangan menciptakan prakarya kebudayaan. Karena bersifat kolaboratif, maka identitas-identitas yang turut dalam tidak kehilangan jati dirinya. Persis seperti gambaran tentang jati diri bangsa Indonesia yang berasal dari keragaman identitas yang masih sangat terjaga. Meski dalam satu waktu, ada identitas yang secara bersama-sama disepakati sebagai identitas nasional. Baik, dengan demikian berakhir sudah edisi pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa dan salam Pancasila.